Oke, nama saya Kapolda Harsya Utomo, di sini sebagai Hamengku Keramat, yaitu Kepala Pasar Keramat. Latar belakang Pasar Keramat itu muncul dari suatu keresahan hati atau dendam di hati tentang peningkatan ekonomi warga sekitar. Coba dua, Bu. 4 koin. Nggih. Anggapipun Mas, Boten. langsung cukup Langsung. Jadi 1 nama jadi 2. Kedua, itu bagaimana caranya melestarikan budaya atau kearifan lokal yang bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Pada waktu itu kita juga terinspirasi dari Pasar Papringan Temanggung. Disitulah kita membersihkan suatu lingkungan, suatu kawasan yang dianggap angker. Luasnya sekitar 1,7 hektar. Itu sumber penyakit, nyamuk dan sebagainya, lembah penuh sampah dan sebagainya. Coba kita bersihkan, terus kemudian kita jadikan suatu pasar untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Di situ ada nggak hanya transaksi secara ekonomi, tapi kita transaksi secara budaya, kearifan lokal, dan banyak hal. Dampak dari kegiatan Pasar Keramat, pertama, segi ekonomi ini sangat meningkat. Lemper, Pak, tuh Mas, lemper, Pak. Lemper habis. Waduh. Habis kok sebul. Sangat dirasakan oleh warga sekitar. Itu kita juga ada anggaran, kita sisihkan anggaran 20% untuk kegiatan sosial. Kemudian secara sosial, itu orang-orang dulunya yang individualis sekarang sudah bisa bekerja sama. Dulu antar RT itu ada pepercayaan dan sebagainya, sekarang bisa menyatu satu wilayah, satu dusun dan sebagainya. Terus di sisi kesehatan, orang-orang sadar tentang makanan sehat, terus kemudian lebih menghargai kesehatannya sendiri, lebih bertanggung jawab terhadap sampahnya dan sebagainya. Terus kemudian di segi pekerjaan, Pasar Keramat ini hanya dibuka Minggu Kliwon dan Minggu Wage, tapi pada saat masyarakat pasar ini tidak buka, tutup, orang-orang sekarang lebih kreatif untuk menjual dagangannya secara online maupun membuka usaha-usaha yang lainnya di pinggir jalan. Jadi banyak hal tentang pelestarian budaya itu. Teman-teman yang dulunya tidak pernah manggung, seniman tidak pernah manggung, kita siapkan panggung, dapat konsumsi, dapat insentif dan sebagainya. Setidaknya kita ada sirkulasi ekonomi untuk seniman, untuk kita buka sanggar juga. Jadi teman-teman yang lulus dari kuliah seni itu bisa tersalurkan minat bakatnya di sini untuk melatih anak-anak generasi yang selanjutnya. Tentang suatu filosofi keramat atau kenapa keramat itu berdampak besar pada struktur sosial masyarakat. Jadi begini, ada suatu sistem di masyarakat Jawa, itu penyebutan kata keramat. Kata keramat itu menyebutkan suatu tempat, sebenarnya bertujuan untuk melindungi suatu tempat agar tidak dirusak. Sebenarnya mengeramatkan sesuatu itu ada alasan yang mendalam. Misalnya contoh, pohon besar itu dikeramatkan, diberikan sesaji dan sebagainya. Sebenarnya itu agar tidak dipotong. Itu menjaga ekosistem. Dari di situ ada serangga, ada burung-burung dan sebagainya, termasuk tentang menjaga air. Nah, disitulah dikeramatkan biar terlindungi. Kalau dulu hanya diberikan takut-takuti orang dan sebagainya, nggak akan ngefek. Tapi kalau ditakuti dengan hal-hal gaib, itu orang pada takut. Akhirnya tempat itu terjaga. Jadi termasuk kita namakan pasar kita itu dengan nama keramat. Itu banyak hal. Menurut saya keramat itu
kalau dikira tobosokan dalam bahasa Jawa itu keramut ben manfaat. Jadi tempat itu harus dirawat benar-benar. Jadi bisa memberikan manfaat bagi orang banyak. Kedua, kita namakan pasar keramat itu kita persembahkan untuk ibu. Karena kita yakini, kita menganggap bahwa keramat itu tidak ada yang keramat di muka bumi ini kecuali doa ibu. Bagaimana caranya kita memuliakan ibu, terus ibu diberikan suatu aktivitas biar menunjang ekonomi sang suami. Kalau keluarganya sejahtera, itu akan berdampak luas bagi lingkungan dan sebagainya. 3 kata untuk Indonesia: berdaya, berbudaya, bermanfaat. Semoga apa yang saya lakukan kecil ini dapat bermanfaat bagi nusa dan bangsa.